Halo semua, kami dari mahasiswa farmasi Universitas Samratulangi akan membahas mengenai peranan mikrobiologi sel dalam farmasi berhubungan dengan SDGs. Yang pertama, apa sih itu SDGs? SDGs adalah Sustainable Development Goals, merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia termasuk juga Indonesia, guna untuk mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan. SDGs berisi 17 tujuan. Yang pertama, tanpa kemiskinan. Kedua, tanpa kelaparan. Ketiga, kesehatan yang baik dan kesejahteraan. Keempat, pendidikan berkualitas. Kelima, kesetaraan gender. Keenam, air bersih dan sanitasi. 7, energi bersih dan terjangkau. 8, pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan yang layak. 9, industri, inovasi dan infrastruktur. Ke-10, mengurangi kesenjangan. Ke-11, keberlanjutan kota dan komunitas. Ke-12, konsumsi dan produksi bertanggung jawab. 13, aksi terhadap iklim. Ke-14, kehidupan bawah laut. 15, kehidupan di darat. Ke-16, institusi peradilan yang kuat dan kedamaian. Dan yang terakhir, kemitraan untuk mencapai tujuan. Dan 169 target yang diharapkan dapat tercapai pada tahun 2030. Lalu bagaimana peranan mikrobiologi sel dalam farmasi berhubungan dengan SDGs? Nah, seperti yang telah dikatakan tadi, salah satu poin dari SDGs yaitu kehidupan sehat dan sejahtera. Dari sini, sebagai farmasis, kita dapat mengembangkan begitu banyak hal-hal yang bersangkutan dengan kesehatan, terlebih khusus pada penemuan atau pengembangan produk farmasi dengan menggunakan mikrobiologi sel, seperti sintesis produk biosimilar, vaksin virus hepatitis B, produksi insulin rekombinan, dan lain-lain. Selain itu juga ada terapi gen dalam pengobatan penyakit genetik seperti terapi gen ex vivo, terapi gen in vivo, dan terapi short interfering RNA pada penderita HIV/AIDS. Di sini kami kelompok akan memberikan satu contoh, yaitu dengan vaksin DNA. Kita masuk ke dalam konstruksi dan elemen genetik vaksin DNA. Nah, di sini struktur dan elemen genetik dari suatu vaksin DNA, dia terdiri dari 2 unit utama. Yang pertama adalah unit propagasi plasmid yang berfungsi sebagai pengendali replikasi, dan yang kedua terdiri dari fragmen DNA yang mengandung gen vaksin yang telah dikloning. Nah, plasmid vaksin DNA mempunyai unit propagasi yang berfungsi untuk memultiplikasinya dalam sel mikroba sebagai host space-nya yang terdiri dari fragmen DNA. Setelah vaksin DNA disuntikan ke dalam tubuh, maka unit sintesis vaksin akan bekerja di dalam sel host space atau sel manusia. Selanjutnya, mekanisme vaksin DNA dalam merangsang sistem imun adalah setelah plasmid DNA disuntikan ke dalam jaringan, maka plasmid DNA akan bereplikasi secara otonom dan memproduksi protein asing atau antigen yang dikode oleh gen vaksin. Antigen ini langsung dapat menstimulasi sel B yang kemudian dapat memproduksi antibodi terhadap antigen atau protein asing yang dikode oleh plasmid DNA. Sel yang mengandung antigen asing tersebut kemudian dapat bersifat sebagai sel penyaji sehingga mengalami proses yang berbeda dalam merangsang sistem imunitas tubuh. Vaksin DNA memiliki beberapa keuntungan dibandingkan dengan vaksin konvensional. Vaksin DNA selain dapat merangsang respon imun humoral melalui pembentukan antibodi, juga dapat merangsang imun seluler melalui sel T, sehingga dapat memberikan kekebalan terhadap mikroba intraseluler, misalnya terhadap Mycobacterium tuberculosis. Beberapa keuntungan lainnya dari vaksin DNA adalah plasmid. DNA mudah diproduksi dalam jumlah yang besar secara lebih ekonomis dan dalam waktu yang lebih cepat. Masuk ke penghantar vaksin DNA. Di sini ada beberapa alat penghantar yang dikembangkan untuk meningkatkan efisien penghantaran vaksin DNA sehingga lebih efektif masuk ke dalam sel. Alat-alat tersebut yaitu gen gun, elektroporasi, needles, pre-injector, dan microneedle. Dan ada beberapa sistem penghantar yaitu liposom, virosom, dan bakteriosom. Untuk
meningkatkan masuknya vaksin DNA ke dalam sel? Kita masuk ke dalam formulasi vaksin DNA. Nah, salah satu faktor penting dalam meningkatkan potensi vaksin DNA untuk meningkatkan respon imun adalah formulasi dan adjuvan. Nah, berbagai penelitian tentang formulasi vaksin DNA dan penggunaan adjuvan untuk meningkatkan imunogenitas telah dilakukan. Nah, di sini ada beberapa jenis adjuvan yang digunakan untuk vaksin DNA. Yang pertama adalah polylactic cochlid. Yang kedua adalah polosumers yang merupakan non-ionic block copolymers, dan yang ketiga ada Vaxvectin yang merupakan cationic lipid base adjuvan. Walaupun sampai saat ini vaksin DNA untuk manusia belum ada yang disetujui dan masih dalam fase-fase uji klinik, namun beberapa vaksin DNA untuk binatang telah disetujui penggunaannya. Vaksin DNA yang telah disetujui adalah vaksin DNA untuk melindungi ikan salmon dari infeksi hematopik neurosis virus, di mana virus ini dapat menyebabkan kematian pada ikan salmon. Vaksin DNA yang telah dikembangkan oleh Aquahealth Novartis Kanada telah disetujui peredarannya pada tahun 2005. Di samping itu, vaksin DNA yang digunakan untuk mengobati kanker kulit melanoma pada anjing disetujui penggunaannya pada tahun 2007 oleh USDA.